Hai semua, kembali lagi di YouTube-nya Tina Vlog 27. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat cenil yang enak dan juga lembut. Yang mau tahu cara buatnya, silahkan nonton video ini sampai selesai. Di sini aku udah siapkan 125 gram kelapa parut, ambil bagian putihnya aja ya. Lalu ini kelapa parutnya mau aku aduk dulu supaya lebih tercampur merata ya. Jadi kalau misalkan udah tercampur merata seperti ini, baru tambahkan sejumput garam dan ini boleh diaduk kembali supaya garamnya itu tercampur merata dengan kelapa parutnya ya. Dan kalau misalkan udah tercampur merata seperti ini, baru tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah dicuci bersih ya. Dan ini boleh diaduk kembali supaya daun pandannya itu tercampur dengan kelapa. Kalau sudah tercampur merata semuanya, sekarang kelapanya mau aku kukus terlebih dahulu ya. Jadi ini sebelumnya untuk kukusannya juga udah aku panaskan ya. Dan ini kelapanya boleh dikukus kurang lebih 10 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Jadi ini kelapa parut yang udah aku kukus kurang lebih 10 menitan ya teman-teman. Dan ini kelapa parutnya mau aku aduk sebentar supaya lebih cepat dingin ya. Dan ini kelapa parutnya mau aku sisihkan terlebih dahulu ya. Siapkan wadah, masukkan 120 gram gula merah. Lalu tambahkan sejumput garam dan juga selembar daun pandan yang udah dicuci bersih ya. Lanjut masukkan setengah sendok makan gula pasir dan 100 ml air ya. Kemudian ini gulanya boleh dilarutkan terlebih dahulu ya, supaya nanti pas kita masak gulanya itu lebih cepat larut ya teman-teman. Jadi sebelum dimasak gulanya boleh dihancurkan seperti ini terlebih dahulu ya. Dan ini boleh dimasak kurang lebih 10 menitan dengan menggunakan api kecil ya. Jadi ini sambilan dimasak boleh diaduk-aduk supaya gulanya itu lebih cepat larut ya teman-teman. Masak sampai mendidih seperti ini ya. Jadi kalau misalkan udah seperti ini, berarti ini apinya udah bisa dimatikan dan ini gulanya mau aku sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya, siapkan panci, masukkan 125 gram tepung beras, tambahkan seperempat sendok teh garam, setengah sendok makan gula pasir. Lalu ini boleh diaduk sampai tercampur merata. Kemudian tambahkan 100 ml air dan boleh diaduk kembali sampai tercampur dengan merata. Lanjut tambahkan 137 ml santan kekentalan sedang dan ini boleh diaduk hingga tercampur dengan merata. Aduk adonannya itu sampai halus, licin, dan tidak ada bahan yang bergumpal. Ini boleh dimasak sampai adonannya itu menyatu seperti ini. Dan ini boleh dimasak dengan menggunakan api kecil ya. Dan sambil dimasak boleh diaduk-aduk supaya bawahnya itu tidak mudah gosong. Nah ini adonannya udah menyatu dan juga udah menyusut ya. Dan ini boleh diaduk sebentar supaya lebih tercampur merata ya. Jadi kalau misalkan udah seperti ini, matikan api kompornya. Lalu adonannya ini dibiarkan hingga dingin terlebih dahulu ya. Setelah adonannya dingin, masukkan ke dalam wadah, kemudian tambahkan 100 gram tepung tapioka. Lalu ini boleh diuleni hingga adonannya itu kalis dan juga tercampur dengan merata ya. Kalau adonannya udah tercampur merata seperti ini, adonannya boleh dibagi 3 sama rata ya. Lalu beri pewarna di setiap adonannya. Di sini aku pakai warna kuning, hijau muda, dan hijau tua. Untuk warnanya bebas ya, gunakan aja sesuai selera. Selanjutnya, ambil sedikit adonan, kemudian adonannya boleh dipilih seperti ini ya. Ini aku pilihnya nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil ya. Jadi untuk ukurannya itu bebas ya teman-teman, sesuaikan aja sama selera ya. Pilih adonannya itu hingga selesai seperti ini, kemudian sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya, panaskan secukupnya air, kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak goreng dan ini boleh ditunggu hingga airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, masukkan adonan yang udah dipilih sebelumnya ke dalam panci. Ini aku masak yang warna hijau terlebih dahulu ya.
Dan ini boleh direbus hingga adonannya itu matang atau hingga adonannya itu mengapung semuanya ya. Dan sesekali boleh diaduk-aduk supaya adonannya itu tidak lengket ya. Untuk merebus adonannya boleh menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Setelah adonannya mengapung seperti ini, tandanya adonannya udah mateng ya, dan ini adonannya udah boleh diangkat dan ditiriskan airnya terlebih dahulu. Lalu masukkan cenil ke dalam baluran kelapa parut yang sudah dikukus sebelumnya dan boleh diaduk sampai tercampur dengan merata. Dan untuk adonan yang kedua dan adonan yang ketiga juga sama dimasaknya seperti adonan yang pertama ya teman-teman, dan ini boleh dilakukan hingga adonannya itu selesai ya. Dan ini penampakan adonan yang kedua dan juga adonan yang ketiga yang udah mateng ya teman-teman. Dan boleh diaduk kembali hingga tercampur merata seperti ini ya. Ini yang sudah tercampur merata dan sudah siap untuk dinikmati bersama kuah gula merahnya ya. Dan ini bisa untuk cemilan dan juga bisa untuk ide jualan. Jadi untuk teman-teman selamat mencoba ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.